kata bodoh. Kenapa? Seorang Kristen akan mengakui Tritunggal Maha Kudus, bukan dibuang ke tong sampah. Allahmu sendiri dibuang ke tong sampah, kau diam dan tidak kau mengatakan dia menghujat imanmu sendiri. Bodoh kau. Giliran si Edi sampai Kamu juga dibahas, kau bodoh. marah-marah. Bodoh kau. Allahmu dibuang Kamu ke juga tong bodoh sampah, bicara kau sama nggak orang marah. bodoh. Ketika Allahmu dibilang dibuang ke tong sampah, kau nggak marah. Di mana otakmu? Kalau kau kekurangan otak, Siapa biar yang saya bilang beli Allah otak di pasar di tong 30.000. Otak-otak. Emangnya Edi sudah pernah bilang Iya, buang Allah di otak-otak. tong sampah? Nonton. Mau saya tunjukkan? Nonton, kau nonton. Tanya sama dia. Kakak Mina, Tunggal Maha Kudus dibuang tidak ke tong sampah. Tanya sama dia. Kalau dia bilang, oh ya nggak apa-apa. Mau Tritunggal Maha Kudus dibuang ke tong sampah. Saya yakin mereka akan selamat. Edis. Kakak Mina tahan, Kakak Mina. Ini umpan aja, pancing naik gula darahnya naik. Kakak Mina jangan. Oh, Tahan, aku sudah tahan. vertigo. Udah vertigo biarkan aja lah. Udah vertigo aku di sini. Emosi aku, gak bisa tahan aku. Jambak. Kenapa udah habis beras kamu di rumah makanya bikin rumah hujan? Hah? Apa? Hubungan. Sabar, nih, lu nonton nih. Lu nonton nih, bro. Erli ini Kau skor. dengar itu, Allahmu sendiri dihujat. Dengar. Udah, nonton aja sendiri, RK kamu nonton aja sendiri lah. Itu ketong sampah, ketong sampah. Nih, ulang. Kau dengar, Erli? Bahkan jika dia membuang segala dogma-dogma, kemudian Tritunggal, kemudian itu ketong sampah. Nah, Apa yang dibuang di tong sampah? Selamat siang abang-abang. Pakai telingamu itu conge. Besok hari budak. Senin pergi kau ke THT kau, pergi ke THT kau. Telinga dedikasi Tuhan dengan gratis tapi tidak kau gunakan dengan. Kalian yang bodoh. Nah, kau yang bodoh tapi kau lemparkan ke orang lain. Aneh kau ini. Kalau kau memang bodoh Emang jangan ada kau Edis? katakan di sini, bro. Emang ada Edis bilang Allah dibuang di tong sampah? Yang Ini dibuang yang Edis, dogma kamu dengar, bro. Edis. Tritunggal itu apa, bro? Tritunggal itu apa, Erli? Erli, saya tanya dulu sama kamu. Tritunggal itu apa? Iya, Jawab bukan dulu. kita samamu. Allah itu sama Tritunggal beda. Tritunggal itu apa, kampret? Kemudian Tritunggal, kemudian itu ketong sampah. Halo Binayong. Tritunggal, bentar, Dark Knight, kamu diam dulu. Saya lagi ngomong sama si Erli. Islam. Oh, dia Islam. Oh, kalau Islam mah wajar. Islam dukung Edis itu wajar. Kalau ada Kristen dukung Edis, itu baru tidak wajar. Kalau Islam dukung Edis itu sangat wajar. Kalau ada Islam tidak mendukung Edis itu sangat-sangat dicurigakan. Curigai dia. Ya, kalau ada Islam yang tidak mendukung Edis itu perlu dicurigai imannya. Tapi kalau Islam mendukung Edis itu sangat wajar. Terima kasih Bro Erli. Kalau kamu sebagai seorang Islam. Mina, makanya tadi saya bilang, makanya ya RT 6 ya atau Saracen mereka pasti dukung Edis. Nah, ketika ada Saracen yang tidak mendukung Edis, itu otomatis mereka kontra dengan Zakir Naik. Karena semua perkataan Edis itu semua sama dengan apa yang diperjuangkan oleh Zakir Naik. Zakir Naik itu si dapat Erli dari sudah gurunya Ahmad Dedat. Jadi ayat-ayat yang sering dipakai sama Zakir Naik itu dari gurunya namanya Ahmad Dedat. Nah, yang ayat juga yang dipelintir sama Edis dan juga kawan-kawannya Sofiatul dan yang lainnya itu juga pernah dibawa sama Ahmad Dedat yang waktu berdiskusi sama salah seorang pendeta namanya siapa ya? Saya lupa tahun berapa itu, tahun 19 berapa begitu ya. Ahmad Dedat begitu. Nah, itu pernah dibahas juga itu, pernah kita bawa gitu. Makanya kenapa saya bingung, teman-teman Protestan saya yang lama seperti Sofiatul, Erben dan yang lainnya, itu jadi berubah pengajarannya yang dulu tidak seperti itu jadi berbeda begitu loh. Jadi berubah, benar-benar berubah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya waktu itu sama si Sofi waktu naik di roomnya si Pio. Kenapa kakak berubah? Jawabannya apa? Dengan mengatakan begini. Ya, saya dulu itu kita dulu itu mengakui Yesus itu bukan manusia, hanya Allah saja. Saya tanya, kita siapa di sini dimaksudkan? Karena saat itu saya tidak ada tidak mengakui kemanusiaan Yesus, jelas harus mengakui.
Allah yang menjadi manusia itu memang harus diakui. Saya dari dulu begitu debat sama Zuma, Rifa ya. Sampai pernah ada kita bahas Allah itu boleh menjadi manusia atau boleh menipu. Saya pernah bahas itu sama mereka. Begitu loh. Masa sekelas Sofiatul yang sudah lama jadi berubah seketika. Nah, itu saya tanya sama dia. Nah, jadi jawabannya blunder. Nah, itu yang menjadi permasalahannya. Makanya saya Ini jelas Gimana? loh perkataan Saya Edis. pancing dulu si Erli sebentar. Saya tanya dulu si Erli. Si Erli, Yesus bawa agama apa? Erli, jawab dulu. Yesus bawa agama apa? Edis. Erli, Bangku? bawa agama apa Ya. dia? Bawa agama apa dia? Siapa? Yesus bawa agama apa? Hah? Jawab dulu. Pura-pura tidak dengar itu. Loh, Bawa agama RK, apa? turunkan aja dia Bang RK. biarin dulu Bang Ursa mau mainin. Rugi-rugi ini kuota aja buat si iblis ini. Kita akan tahu dia nanti kemana ini. Enggak, di sini kita akan tahu. Dia dari RT 6 apa Edistarian apa di mana ini? Dia bawa agama apa? Aku agama Buddha loh. Aku Buddha. Iya, mau agama Buddha juga nggak apa-apa. Yesus Iya, bawa- jadi aku nggak bahas Yesus. Iya, bawa agama apa dia? Agama Buddha, aku agama Buddha loh. Aku nggak tahu siapa itu Yesus. Aku nggak bahas Yesus hari ini. aja lah orang gila seperti ini Wah, ngapain ini kita RT 6 ini, benar. dia kali ini. Turunin Oke, oleh baik, di sini. sebentar. RT 6. Saya mau tadi mau uji dia ya, apa nama kitab sucinya Buddha gitu ya. Kita mainkan, kita Ini gini, ODGJ orang dia ODGJ lari kok kemana aja diladenin. kita kejar di situ. ODGJ jangan diladenin lah. Orang ODGJ itu memang harus disembuhkan di RSJ sana, RSJ. Tapi logatnya kayak Nias ya. Iya. Halo Bang Dar, gimana Bang? Halo Bang, ya Bang, aku ya salam kenal ya. Salam kenal Bang. Sinyal Bang. Saya juga dari Nias Bang. Sinyalnya doib Bang. Apa Bang? Sinyalnya agak setengah mati Bang. Sinyal abang putus-putus. Oh iya ya, sorry. Mungkin di dalam ruangan kali itu ya. Iya. Oke, saya keluar aja. Nah, ini ada kawan kita dari Nias nih, tahu membela kemana ini tadi? Ya, Ini Nias ya? Abang Nias, Yahowo Bang. saya Nias Bang. Saya Nias Bang. Nias mana? Itu tadi dari Nias Kabupaten Nias Bang. Kabupaten Nias itu ada 5 Bang. Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara, Kota dan Nias Induk. Oke, saya tahu. Ya. Oke, Yahowo. Jadi yang Hobu Bang. Ya, sebenarnya tadi Masih dekat Bang. Silakan, Bang. Tadi teman kita itu kayaknya itu adanya Pade baru yang ngaku-ngaku Kristen padahal itu Islam kemungkinan besar Bang. Oh, Takutnya kita terjebak ya. Jadi terima kasih dulu sudah menaikkan saya Bang. Saya dari Kristen Protestan. Bukan berarti harus Edistarian atau bagaimana. Semua saya kagum lah sama Bang RK juga kagum sama Bang Edis TV juga. Saya kagum. Saya justru dengan sering mendengarkan apologet Kristen ini, saya semakin apa yang dikagum dari Edis Bang? ya setidaknya Bang mau memberitakan Injil lah Bang. Oke, Injil itu apa Bang? Apa Bang? Injil itu apa? Saya nggak jatuhkan Abang. Begini dulu Bang, begini dulu Bang. Yang namanya manusia Bang pasti punya kelemahan dan kelebihan masing-masing Bang. Jadi Gini Bang. Memberitakan Injil itu siap sedialah setiap saat kata Alkitab, betul? baik Abangku. Oke, dan ketika berbicara siap sedialah setiap saat, berarti harus ada Efesus pasal 6. Pedang roh, ketopong keselamatan, baju zirah, betul? Baik. Oke, sekarang ketika Edis bilang dikatakan beritakan Injil, Injil itu apa? Kabar baik kan? Baik. Kabar baik itu adalah Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan, betul? Siap Abangku. Oke, Yohanes 10 ayat 9, ya, Lukas pasal 2, ya. Nah, sekarang Edis bukan beritakan Injil, Bang. Kabar buruk yang dia beritakan.
Karena dia bukan beritakan Yesus adalah Tuhan, dia beritakan Yesus itu punya Tuhan, 3 Tuhan, Tritunggal buang ke tong sampah. Ya, ya, ya. Baik, Bang. Bisa saya tanggapi, Bang. Kalau membahas Islam itu bukan beritakan Injil, Bang. Karena apa? Roma 10 ayat 17, sebab iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Jadi membahas Islam itu bukan memberitakan Injil, dan membahas Islam itu bukan apologet. Apologet itu defense, artinya mempertahankan iman, meluruskan. Apa yang mau diluruskan? Injil, kitab yang dibengkokkan. Nah, Edis apa yang dia mau luruskan? Bahas Islam. Ketika dia bahas Alkitab atau kitab suci malah blunder, bilang Yesus bukan Tuhan, Yesus punya Tuhan. Ya, gitu. Jadi apa yang mau dibanggakan dari Edis? Silakan, Bang. RK, saya izin turun dulu Bang RK. Ada perlu. Baik. Ya, makasih. Baik, Bang. Sedikit saya tanggapi, Bang. Ini terkait apologet ini, setidaknya walaupun sebagian memberitakan Injil, Bang, dan sebagian juga mengcounter beberapa hal-hal negatif yang disampaikan oleh RT 6 terkait kita Kristen, setidaknya kan bisa di counterkan oleh para apologet termasuk Bang RK. Namun terkait Tritunggal dimasukkan di tong sampah itu, kemarin saya sempat nonton juga, Bang. Namun saya tidak menganggap 100% itu sebuah mungkin itu tidak maksud sebetulnya Bang Edis TV ya. Bahwasanya saya tahu sebetulnya Bang Edis TV itu mengakui kalau Tritunggal itu ada. Namun secara simpelnya itu masuk ke para yang ikut kuliah STH itu ya, Bang. Lebih mendalam lagi sebetulnya, Bang. Kalau yang kami yang masih awam-awam ini dijelaskan pun masih agak susah juga, Bang. Enggak, gini Bang, saya bantah. Ini Pio ini kita dari RT 6, Bang. Paman Pio ini dari RT 6. Pertama kali dia mengenal masuk Katolik, itu Tritunggal yang diajarkan. Gak susah. Tanya Pak Pio. Dan tidak disederhanakan. Abang perhatikan baik-baik. Ya, Bahkan jika dia membuang segala dogma-dogma, jadi bukan, kemudian jadi Edis itu menghina kekristenan, Bang. Jadi bukan sengaja, ada unsur sengaja. Karena kenapa saya bilang ada unsur sengaja, Bang? Ya, kenapa saya bilang ada unsur sengaja? Nih, abang perhatikan baik-baik nih. Ya. bahkan jika dia membuang segala dogma-dogma, kemudian Tritunggal, kemudian itu ketong sampah. Kemudian begini tidak setara gitu. Tetapi apakah setara dia antara Bapa dan Putra? Antara Bapa dan Putra. Tentu tidak setara. Nah, tentu tidak setara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti dia bukan, nah itu kedua. Ketiga. Jadi ini bukan sesuatu yang bilang dia keseleo, bukan. Kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak? Begitu. Ya atau tidak? Saya jawab tidak. Ya. Tidak, Yesus bukan Tuhan. Jadi ini bukan keseleo lidah lagi, Bang. Memang itulah Edis dan ajarannya. Ini jangan alasan dia keseleo lidah, berulang kali loh ini. Bible tidak pernah mengatakan demikian. Nah. Apa Tuhan? Ya tiga. Bayangkan, coba saya ingin kamu analisa, Bang. Tritunggal buang ke tong sampah. Kedua, Yesus bukan Tuhan. Ketiga, ada 3 Tuhan. Ketiga Tuhan ini tidak setara. Ada yang lebih besar, lebih dan lebih kecil. Apakah itu ajaran Kristen? Apakah itu keseleo? Ini saling berurutan ini. Dan runut statement-statement dia. Analisa setiap statement dia yang sangat saling berurutan dan runut. Jadi bukan keseleo ini, Bang. Kalau satu kali saja mungkin bisa. Masalahnya, sentral dalam Tritunggal ini saling kesleo satu sama lain. Yang ini kesleo, ini kesleo, ini kesleo, ini kesleo. Itu bukan kesleo lagi. Memang tabiatnya dan pengajarannya kayak gitu. Simpelnya begini Bang RK, kalau keseleo itu cuma sekali, besoknya dia akan perbaiki. Ini tidak berkali-kali dia mengulang yang sama. Itu bukan keseleo. Tapi memang itu ajarannya dia, pemahamannya dia. Tapi dia mengatakan dia tidak percaya dengan Tritunggal yang diajarkan RK, Elia Miren, dan yang lainnya. Tapi dia mengajarkan Tritunggal versinya dia.
Itu samanya aja apa? Blunder. Jadi gini, saya Blunder Protestan nih. kesalahan sendiri begitu. Paman Dark Knight nih. Kita sama-sama Protestan. Saya Protestan juga. Jadi gini Paman. Kita itu tidak boleh mengingkari apa yang ada di kitab suci. Satu. Oke, saya bisa pahamin kenapa Anda suka sama Edis Tarian. Karena dia menyerang ke RT 6. Lebih besar condong ke arah sana. Saya pahamin itu. Tetapi, ingat, Anda itu harus menjaga pemahaman dogma yang benar. Jika kita nggak paham, belajar sama yang paham. Jadi, biar tidak tercuci atau tidak terkontaminasi ajaran Edis Tarian yang menyusup ke kita. Kalau Anda pahamin dan Anda baca seperti yang sudah diterangkan kawan-kawan di atas, itu yang diajarkan adalah ajaran saksi-saksi Jehovah. Tapi nggak tahu ya apakah Anda dari saksi Jehovah atau enggak. Itu saya nggak pahamin. Jadi jangan gampang terpukau karena dia populer. Hati-hati, kita yang awam-awam ini. Kalau Anda menyukai dia karena menyerang RT 6, itu hak Anda. Tetapi yang perlu kita saling mengingatkan, pemahaman dogma Anda harus Anda jaga, jangan sampai terkontaminasi. Terlebih keturunan-keturunan atau keluarga Anda. Gitu loh. Carilah pemahaman yang benar. Salah satunya, kalau Anda tidak mau mendengarkan pemahaman mereka-mereka yang sesuai dengan yang benar yang diterangkan, tanya siapa pendeta Anda. Mending balik ke gerejanya. Jangan tanya ke Edis. Pasti akan sesat. Ketika Anda sesat, Anda akan menyesatkan keluarga. Tolong berpikir tenang lah gitu. Berpikir tenang. Jangan patokan Anda ke Edis untuk dogma. Gitu. Terima kasih. Kita sesama Protestan. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Gini, Paman Dark Knight ya. Inilah ya korban dari post-truth ya. Di mana orang-orang khususnya herder ini ya tidak mampu lagi untuk memeriksa ya dari narasi atau asumsi dari Edis ini gitu. Ketika Edis bungkus, oh saya berdasarkan Bible gitu ya. Tetapi mereka tidak mampu ya. Mereka tidak kritis untuk memeriksa ya narasinya, asumsinya. Kalau mereka kritis ya, pasti mereka paham, oh ternyata ini sesat gitu. Nah itu kesalahan mereka. Tetapi mereka ya, korban dari post-truth ini ya, hanya penting perasaan, oh kasihan, karena ke figurnya saja Edis gitu. Mereka tidak peduli lagi apa yang dia bicarakan, apa yang diajarkan, tetapi ya mereka pedulikan ke orangnya, algoritma ya. Oh dia kan rame gitu ya, kasihan dong kalau kita tidak kontra dengan ajaran, nanti kasihan dengan Edis gitu. Nah itu yang terjadi sekarang gitu, di mana orang-orang lebih penting perasaan daripada kebenaran itu. Jadi Setan juga keren, Paman setan juga Dark pakai Knight ya. firman Tuhan, pakai Bibel. Betul dia. Makanya jadi Tentu setan dibelot. apa? Menggiring ke perasaan dia ya. Setan sangat hilai dalam menggiringkan perasaan di situ. Main perasaan dia. Seolah-olah dia malaikat terang. Gitu. Jadi begitu ya. Silakan lanjut. Oke, baik Bang. Terima kasih Bang RK, terima kasih Bang Ursa Major dan Pak Persepuluhannya. Sebetulnya ini tidak ada soal membela bagaimana. Justru saya menganggap sebetulnya Bang RK, Bang Edis itu kita semua itu adalah Kristen ya. Yang Maaf, saya tidak mau disamakan dan setarakan dengan Edis. Maaf, Edis saya bukan, tidak mau. bukan. masalah, Bang. Karena memang pada perdebatan itu saya juga masih sedikit Edis menolak. bukan Protestan, bro. Baik, saya terima. Edis Tapi sendiri pada- yang ngomong. Edis sendiri yang ngomong dia bukan Protestan. Siap. Ya, Siap, Bang. Jadi pada saat Bang RK masuk kemarin di roomnya Bang Edis kalau nggak salah itu, justru kemarin Bang Edis juga sempat bilang itu, kita jangan terlalu masuk ke hal-hal yang terlalu kosmik, ya kan? Namun jujur ini Bang RK ini saya bicara ini tidak berpihak kemana aja ya. Saya rasa yang namanya manusia pasti punya kelemahan masing-masing. Jadi satu celah. Dari satu celah itu kita jauh terlalu bahkan bisa menjadi tembok antara kita. Justru kami sangat saya sayangkan kalau seandainya ada tembok antara Kristen Protestan dengan Katolik sebetulnya. Bang, di sini Protestan semua, Bang.
Di Baik. sini ada Katolik, di sini ada Protestan. Jadi bukan cuma Hanya Katolik aja di konfirmasi, sini. Bang. Saya juga berharap seperti itu. Jangan ada tembok. Nggak ada tembok, justru nggak ada tembok, makanya kita di sini Protestan dan Katolik gabung nih. Abang percaya Edis bukan Protestan? Nih abang pernah lihat nih. Nih abang dengar baik-baik ya. Apa? Orang Indonesia kan? Oh, waktu saya gereja di Indonesia. Nggak, sampai sekarang juga. Kalau kau mengatakan Protestan, katakan Protestanmu apa? Nggak ada saya denom-denoman seperti itu, Bang. Yang saya baca di dalam Alkitab nggak ada Kristen Protestan, Bang. Ulang. Itu, Bang. Yang saya baca di dalam Alkitab nggak ada Kristen Protestan, Bang. Nah, itu kurang kah? Bro Dark Knight dari mana? Asalnya dari mana? Gerejanya? Dari mana? Saya asli Nias, Bang. Enggak. Gerejanya. Oh, BNKP. Saya BNKP. Kalau bahasanya saya itu Banuan Hakiriso. Hah? Banuan Hakiriso, BNKP. Kalau di Batak dia HKBP. Dia sama dengan HKBP kalau di Batak. Ya. Kami kalau di Nias BNKP. Tanya pendetanya ya, belajar ke pendetanya Paman. Jangan terkontaminasi Edis. Bahaya. Jaga keluarganya. Terima kasih masukannya, Bang. Yang namanya juga ini ya kita sendiri yang menyaring itulah. Apa yang baik akan kami terima, yang buruk tentunya kami tidak akan. Edis buruk semua. Pak Bom itu ada fans Edis nih. Jangan, Bang. Ya, salam. Punya Pak Bom. Punya. Salam Salve. Salam semuanya. Ada teman-teman Minggu. Ya, salam Pak, siapa namanya? Dark Knight. Wah. Pak, Batman-nya nggak diajak, Pak. Batman-nya nggak ya? Aman, siap Pak Bom. Ya. Salam Bang ya. Pak, Salam, Bang. saya pikir dari tadi Bapak ngobrol itu minta maaf, Pak. Saya dengar Bapak ini minta maaf lagi, Pak ya. Bapak kayaknya kurang baca Alkitab, Pak. Minta maaf, Pak. Saya bukan menuduh, Pak. Tapi Bapak ini kalau saya lihat, yang pertama, Bapak kurang baca Alkitab, terus Bapak salah satu orang yang punya kebencian kepada Islam. Saya bukan menuduh, Pak. Kenapa saya katakan demikian? Karena soalnya Bapak tadi ada bikin pernyataan. Yang pertama bahwa Edis mengabarkan kabar baik. Kabar baik apa yang Bapak katakan itu? Kabar baik melawan orang-orang Islam menghujat Kristen. Nah itu. Jadi Bapak salah satu 60% daripada itu. Oh Edis, karena dia kabar baik dia melawan Islam, mempertahankan iman Kristen. Nah itu. Pak ya, itu kabar baiknya menurut Bapak. Tadi kan RK sudah bilang Roma 10 ayat 17. Akan Yesus Kristus. Jadi Edis ini Bapak coba catat, Pak. Kalau sama saya, Pak, saya punya pengajaran itu. Selalu saya mengawali dengan saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah siapkan buku dan bolpen, terlebih Alkitab. Nah, jadi saya kalau selalu saya khotbah memberikan pengajaran, itu nanti kalian baca ulang. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 11 ayat 4. Yang Edis kabarkan adalah Yesus yang lain. Karena di Alkitab tidak pernah mencatat Yesus punya Tuhan. Itu aja Pak, Bapak ingat aja. 2 Korintus 11 ayat 4. Kalau bilang Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal, loh, Yesus tidak pernah mengajarkan bilang Tritunggal atau Tres Trinitas, Tres Unus. Tres Unus itu 3-1 dalam bahasa Latin. Tapi Yesus berkata, Aku akan minta kepada Bapa. Itu 3 pribadi, bukan 3 Tuhan. Kalau 3 Tuhan itu minta maaf, seperti saudara-saudara kita di sebelah punya 3 kehendak, 3 pribadi. Apa? Ya, 3 pribadi. 3 kehendak, 3 pribadi. Kalau kita 3 pribadi bisa dibedakan, tapi tidak terpisahkan.
Kalau ada agama yang 3 pribadi, ya 3 kehendak, nah itu, dan terpisahkan. Kalau kita Tritunggal tidak terpisahkan. Kalau Edis lain, Pak. Nah, saya sudah memberikan pengajaran, pertanyaan saya untuk Edis dan Sofiatul dan Erben. Satu pertanyaan saya sudah bongkar. Satu pertanyaan yang saya belum bongkar, dan itu kalau mereka jadi diskusi dan saya, ku kasih mencret mereka itu. Tidak akan bisa jawab. Karena andalannya Edis, Yesus sebagai manusia punya Tuhan. Ini yang tidak dipahami oleh orang Kristen. Siapapun Anda orang Kristen di bawah mengatakan Yesus punya Tuhan, berarti Anda mengatakan manusia yang pribadinya. Berarti Nestorian, berarti Yesus mempunyai 2 pribadi, Pak. Ya, itu Nestorian. Berarti firman Allah dan manusia terpisah. Kalau kita orang Kristen satu, tidak tercampur. Pribadi kedua yang menambahkan kodratnya menjadi manusia. Yesus 2 kodrat. Bukan 2 pribadi. Pribadi kedua yang menambahkan kodrat. Itu harus Bapak paham ya. Jadi sekarang teman-teman Kristen, minta maaf Pak. Mereka sudah terngiang-ngiang dengan ajarannya Edis. Termasuk Bapak. Bapak dengar saya baca ya. Bapak mungkin bisa catat, orang-orang di bawah bisa dengar. Saya mungkin sedikit saja, saya tidak terlalu lama. Karena ini roomnya RK jadi. Ya deh ya. Ya. Ya kalian-kalian yang Protestan mau belajar Alkitab, yang suka menghujat juga, saya mohon jangan lompat pagar. Jangan lompat pagar ke Katolik. Kalau sudah jadi Protestan, Protestan yang baik-baik. Kalau Katolik tegur kita itu, apa sih salahnya seorang abang tegur kita? Kalau Protestan, Protestan yang baik. Kalau kepala batu nanti sama dengan Edis. Banyak mendengar. Orang kalau mau cerdas, banyak mendengar, bukan protes. Bapak dengar ini, 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Bapak salah satu termasuk di dalam. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng-dongeng. Salah satunya Bapak, minta maaf, saya langsung vonis. Bapak mengatakan Edis mengajarkan kebenaran. Bagi saya, dia yang dibuang tong sampah. Dia. Kalau saya Pak, Edis depan saya, minta maaf teman-teman ya. Saya pegang mulutnya, saya pukul dengan sandal. Itu luar biasa itu. Harusnya dia jadi orang Kristen banyak mendengar. Karena kita harus berbahagia. Jangan dengar dongeng Pak. Bila ya katakan ya, tidak katakan tidak. Itu masalah firman Tuhan, utamakan. Jadi jangan kita membela iman karena kita punya orang Kristen ada berapologet. Edis bukan berapologet. Dia adalah seorang pendebat dan hujaters. Ingat ya teman-teman di bawah ya. Berbeda pendebat, berbeda apologetika. Apologetika seperti yang RK sampaikan, saya nggak usah ulang. 1 Petrus 3 ayat 15. Filipi 1 ayat 16. Ya, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Izin. Gitu. Edis TV lebih ke polemikus ya, bukan apologet tapi polemikus. Ya, dia bukan polemikus kalau saya, bukan. Dia pendebat dan penghujat. Pendebat Pak, tembok pun dia tabrak. Dia tidak mau tahu. Mau teologi, mau ajaran dari gereja bagaimanapun dia tidak mau tahu. Pokoknya dia asal jawab, asal mangap Pak. Oke Pak ya? Jadi saran saya bukan rendahkan Bapak, tapi Bapak kan Protestan. Orang Katolik tuh punya ajaran tuh kalem, santai. Kalau Protestan Bapak lihat, di TikTok yang paling banyak apa? Katolik, Protestan. Protestan. Nah, terakhir Pak, sebelum saya ini Pak. Izinkan saya menanggapi. Habis ini Bapak ngomong, sebentar Pak, sebentar aja. 1 menit, terakhir Pak. Kita Kristen terkenal dengan ajaran kasih. Saling mengasihi. Kekurangan orang Kristen tidak mengerti firman Tuhan,
mencampuri ajaran kasih, kasihilah sesamamu manusia. Mereka mencampurkan dengan mengasihi pengajaran sesat. Ini dua hal yang dicampur, sehingga menimbulkan bisa jadi oneness, Mormon, Marcion, Saksi Jehovah, Messianic Unitarian seperti Edis. Karena kasih itu, orang campur, Pak. Yang mengasihi hanya kepada manusia, bukan kasih kepada pengajaran. Inilah kekurangan orang Kristen. Minta maaf, Kristen Protestan, bukan Katolik. Ya, Katolik itu satu, tidak ada pakai denom-denom. Protestan ini denom-denom. Sehingga semua ini karena tidak ada satu. Tidak ada satu yang istilahnya tidak ada hierarki, tidak ada pimpinan. Sehingga Protestan itu semua punya hak bicara. Tidak ada yang kontrol. Ini saya open-open saja. Sehingga tidak punya open-open tafsir Alkitab sembarang-sembarang. Bapak catat ya, 2 Petrus 1 ayat 20. Karena Alkitab ini ditafsir dengan sembarang-sembarang. Sehingga itulah Pak, kasih dan kesesatan dicampur jadi satu. Sehingga timbul yang namanya penyesatan itu. Oke Pak, terima kasih banyak. Silakan tanggapi. Baik, baik Pak Bomo. Satu ayat lagi untuk Pak Darnak. Saya diberikan Sebentar Pak kesempatan. Darnak. Pak Darnak, sorry. Pak Darnak ada Alkitab di situ Pak. Justru saya naik ini sebetulnya. Iya, maksudnya ada sebentar satu ayat aja. Pak Darnak ada Alkitab? Ada? Tidak. Saya bacakan satu ayat di dalam kitab suci. 1 Timotius 4 ayat 16. Nanti biar Bapak tanggapi sekalian ya. Awasilah dirimu sendiri, Pak Dark Knight, dan awasilah ajaranmu, Pak Dark Knight. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Itu ayatnya. Jadi kalau salah dalam pengajaran dan iman, maka salah juga orang yang akan mendengarkan. Itu tegas dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Timotius 4 ayat 16. Demikian. Baik, terima kasih Kak Mina. Ini saya naik sebetulnya di Bang RK ini bukan karena saya sudah penuh dengan pengetahuan terkait Alkitab ya. Justru saya naik ini karena saya betul-betul minim. Sama hal yang disampaikan tadi Pak Bom. Dan ini Pak Bomo kalau nggak salah ini seorang pendeta ya, kalau nggak salah ya, seorang pendeta yang baru keluar SK-nya kemarin di gereja salah satu gereja besar. Evangelis. Ya, evangelis baik. Yang baru keluar SK-nya kemarin kalau nggak salah. Apa saya bilang sampaikan tadi begini Pak Bom. Mungkin kalau saya jadi teringat salah satu ayat Alkitab itu, di mana jika kamu merasa benar di antara wanita tersebut, maka lemparlah dia. Saya rasa Pak Bom ini yang pertama sekali melempar saya, waktu Yesus menyuruh melempar salah seorang yang berdosa. Perlu juga saya sampaikan sama Pak Bom ya. Harga diri seorang Kristen itu adalah kerendahan hati, Pak Bom. Kalau jujur, kalau Pak Bom bilang saya mengajari saya seperti ini, jujur saya harus keluar dari gereja Pak Bom hari ini juga Pak Bom. Itu menurut saya kesombongan rohani cara Pak Bom mengajari saya. Ya. Karena saya naik ini bukan karena penuh pengetahuan terkait Alkitab. Saya hanya ingin menyampaikan kami sebagai netizen yang sering menonton Bang Erka. Gini Bang Dark Knight, saya itu tidak suka yang seperti itu. Saya lebih suka yang langsung pada esensinya. Artinya menanggapi, saya tipikalnya sukanya langsung menanggapi ajarannya. Ya, maaf Pak, kita semua ini tidak secara moral, kita semua ini buruk, berdosa secara moral ya, tanda kutip garis bawah. Ya, tetapi masalah pengajaran tidak ada pengajaran itu tentunya yang kita kejar, Pak Bom, Pak Dark Knight, ya. Secara moral semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya saya itu lebih kejar yang namanya esensi pengajaran. Saya ini bukan room reda. Pengajaran kalau sesat. Kenapa Pak Bom bilang sesat? Ya sesat. Makanya saya bilang coba sentuh esensi dari pengajaran itu. Yang tadi video saya tunjukkan, Tritunggal buang ke tong sampah.
yang tadi saya tunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah, itulah ya ayat-ayat yang dibawa oleh Mina maupun Pak Bom. Ya, secara moral semua orang rusak. Ya, tidak ada yang benar, makanya ada hukum kasih. Makanya saya minta Pak Dark Knight langsung sentuh saja esensi pengajarannya Edis. Gitu aja. Saya nggak mau yang lain, saya nggak suka yang lain-lain, saya nggak suka. Nggak ada toleransi sama ajaran sesat, intinya itu. Ya, Pak Dark Knight, sebentar Pak. Bapak PKW apa Pak? Pak, saya swasta. Biarkan Pak Bom, biarkan dia lanjut dan sentuh esensi pengajarannya Edis. Sedikit aja. Bapak PKW apa Pak? Saya swasta, Pak. Swasta. Swasta. Ya. Bapak pernah sekolah teologi ya? Sama sekali belum. Tapi keluarga saya itu ada yang Islam, ada beberapa agama. Ada yang Islam, ada yang Kristen. Saya tidak tanya itu Pak. Karena udah Bapak Kira-kira Bapak tersinggung nggak kalau saya bicara Bapak cuma pengusaha tidak sekolah teologi ya? Bapak tersinggung nggak? Kalau hal itu saya tidak tersinggung. Tapi kalau Ada Bapak, masuk akal nggak dengan kita diskusi begini? Saya tanya Bapak punya anu. kalau Bapak bilang saya benci dengan Islam, saya tidak terima juga. Bukan. Bapak ada termasuk nggak? Kita diskusi ini Bapak ada tersinggung nggak? Kalau saya bilang tanya Bapak punya pegawai negeri, Bapak swasta, Bapak Langsung tersinggung saja nggak? pada Bapak esensinya Pak Bom, saya pikir. Saya pikir jadi- biarkan dia jawab langsung pada esensinya. Saya tidak suka. Silakan Bapak potong-potong. jawab dulu apa yang tadi Bapak tanggapi apa yang saya sampaikan. Silakan Pak, jangan keluar. Silakan. Kalau begini, mungkin sebentar saya akan turun. Karena saya datang di sini bukan untuk berdebat terkait dengan Enggak. Saya minta menanggapi pengajarannya Berdebat. Edis. Saya nggak mau yang lain, Pak. Pak Dark Knight. Baik, terkait ajarannya Edis TV, tentunya kalau memang ada yang, kalau menurut saya pribadi, kalau ada yang buruk saya tidak akan terima. Kalau ada yang baik, akan saya terima. Oke, Itu apa aja. yang baiknya? Tapi saya tidak bisa mengklaim kalau beliau adalah Satu seorang- aja ajaran Edis kebaikan apa? Dengan kita sering membaca Alkitab, dia kan sering membaca Alkitab juga dalam Dia dalam- baca Alkitab, apakah menemukan Yesus bukan Tuhan? dan itu kan sudah dijelaskan Tuhan. Apa yang dijelaskan? Tuhan yang gimana? Dia kan punya argumen tersendiri terkait Tuhan itu adalah Tuhan, ya kan? Yesus bukan Tuhan huruf besar, atau Yesus bukan Tuhan T besar U kecil semua. Yesus bukan Tuhan YHWH, atau Yesus bukan Kurios. Maksudnya gimana? Tentunya kita sepakat ya, Yesus itu adalah firman Tuhan. Enggak, saya nggak tanya. Edis bilang Yesus bukan Tuhan. Yesus artinya Yesus Tuhan huruf besar YHWH. Yesus bukan YHWH, atau Yesus bukan Kurios. Kan bilang kebaikan Edis adalah suruh kita baca Alkitab. Kamu baca tanpa mengerti, inilah yang terjadinya inkuisisi pada saat itu. Kalau saya ya bisa dikasih otoritas, kasih inkuisisi, saya inkuisisi kalian semua. Ya, jadi langsung pada esensinya adalah Yesus bukan Tuhan, itu maksudnya apa? Baik, di sisi lain kan Yesus mengatakan kalau Yesus adalah Tuhan. Yesus, dia bilang Yesus bukan Tuhan. Maksudnya apa? Aduh. Ya oke lah Bang. Kalau terkait itu mungkin lebih spesifiknya Yesus yang Jangan ketawa, kamu jelasin dulu Yesus bukan Tuhan itu dalam ranah mana Pak Dark Knight, kok ketawa? Sabar Pak. Menurut Bapak, Tuhan itu apa Pak? Pengertian Bapak? Biarkan Tuhan dia itu jawab, apa? Pak. Bapak, Ya, biarkan dia jawab. jawab. Itu saya mau menanyakan balik kepada Pak Bomum, seorang pendeta yang bisa menjelaskan. Enggak, kepada langsung kami. dengan saya. Yesus bukan Tuhan maksudnya apa? Boleh. Oke, arti Tuhan itu artinya juga apa, Bang? Tuhan yang mana? Arti kita kan mengerjakan. Ya, di dalam Alkitab Anda menemukan Tuhan huruf besar semua, lalu T itu mengacu pada apa Tuhan huruf besar semua? Kita kan mengejar kalimat Tuhan. Kan? Iya, ini saya lagi mengejar kalimat Tuhan. Tuhan huruf besar semua mengacu pada apa? Saya rasa Tuhan huruf besar dan huruf kecil sama aja, Bang. Waduh. Baik. La ilaha illallah, la wala wa taqwa. Hancur Mina. Astagfirullahaladzim. Hancur Mina. Waduh, Mina, ini hancur Mina. Parah nih. Mina hancur. Aku lagi makan. Hancur Mina. Aku lagi makan ayam goreng, yang panggil aku ya.
Lancar Mina, sudah. Berapa tahun ini yang kau bilang kebaikan dari Edis, kalian tidak dapat ilmu sedikit pun ini. Astagfirullah. Kau belajar Alkitab di mana, Dark? Halo bro, udah diam aja kau dulu bro. Sama Bang Erka saya bicara. Jadi begini bang, saya bukan belajar. Kosong kau. Jangan dibisukan. Aku mau dengarkan dia sampai selesai menjelaskan kata Tuhan Kyrios itu apa. Ini host roomnya Bang Erka ini kok sama kayak Juma, main-main matikan mikrofon. Enggak. Bukan masalah. Jangan disuruh kayak Zuma, kok udah lanjut aja, jelaskan aja Kyrios itu dalam teologis apa? Lucu juga kalian bertanya itu sama orang yang Jangan tidak hancur, jangan curhat. Jelaskan aja. Iyo, gini ya, dalam perjanjian lama, ya, lucu, bro, keroyok lagi. dalam perjanjian lama, Kyrios Theos itu ada, bro. Bentar, bro. Kyrios Theos itu ada dalam perjanjian lama, makanya disebut Tuhan Allahku. Nah, kalau dalam bahasa Ibraninya, Adonai Elohim, ya, Adonai Elohenu. Kalau dalam Shema Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ada kata Adonai Elohenu. Itu dalam bahasa Ibraninya. Kalau dalam bahasa Yunaninya Kyrios Theos. Nah, sekarang kata Kyrios tadi itu ya, itu dimaknai apa? Dalam menurut si Edis yang kamu dengarkan pengajarannya. Apa? Begini, ketika kalian udah tahu itu, apakah kalian udah jelas masuk surga? Itu aja. Begini, Tuhan ya Allah. Apalagi gini. Bro, Jadi kalau nggak bro. tahu itu masuk juga. Bentar, Kak Ursa. Pentingnya kita bisa tahu apa itu Kyrios Theos, itu penting, bro. Para rasul juga membahas tentang Kyrios Theos atau dalam bahasa Ibraninya Adonai Elohenu. Penting sekali. Karena ketika kita tahu siapa Kyrios kita tahu siapa Kyrios Theos kita juga bisa mendapatkan keselamatan. Tadi sudah saya bawa di Timotius tadi. Awasilah ajaranmu sendiri. Ketika kau mengawasi ajaranmu sendiri, kau akan membawa orang pada keselamatan bagi mereka yang mendengarkan ajaranmu. Ketika kamu sendiri tidak tahu siapa Kyrios Theosmu, gimana kau bisa bawa orang lain pada keselamatan, Pak Dar? Tapi jangan kirim saya seolah-olah itu tidak penting. Oke, saya terima, saya tampil. Aduh, itu tidak penting bagaimana? Penting. Cara kalian ini Bang Erka seolah-olah kalau tidak tahu hal itu udah masuk neraka. Sekarang saya tanya Bapak, kalau Bapak menurut Bapak itu tidak penting ya, maaf ya. Menurut Bapak itu tidak penting, yang penting meneladani Yesus. Kita teladani Yesus. Oke, yang penting meneladani Yesus menurut Edis, Bapak ikut. Yang penting meneladani Yesus. Nah, Yesus yang mana? Yang mengajarkan baptis pakai bendera kayak Edis? Begini bro. Yesus ini siapa? Yang diteladani Yesus ini siapa? Yesus Barabas, Yesus Ben Sirak, atau Yesus mana? Satu-satu. Saya ingin bicara satu-satu aja dulu. Jangan main keroyok. Ya udah, kau sama aku. Kau jelaskanlah Kyrios Theos itu seperti apa? Kyrios itu Aneh juga Mina Yong ini ngajak saya untuk menjelaskan hal itu. Ketika saya mengikut Yesus, tidak tertutup juga kemungkinan saya ingin belajar Tritunggal itu. Terios mau Innova mau segala macam. Saya juga tidak tertutup kemungkinan juga. Jangan kalian bilang ketika saya mengikut Yesus, saya tidak mau belajar hal itu. Itu yang kalian giring-giring selama ini di TV. Seolah-olah karena satu kalimatnya itu kalian perbesar-besar. Itu yang saya bilang dari tadi. Janganlah kalian cari celah. Terkesan kalian itu iri. Gini aja, bro. Saya tidak menerima curhatan. Sekarang saya menerima adalah apa yang kamu dapatkan dari Edis ketika membahas Kyrios tadi. Kata Tuhan tadi, apa? Buka mic-nya. Aduh, aku tidak suka dengan curhat, bro. Gini, mending jangan kalian tanyakan dulu sama saya apa yang saya terima. Justru saya mendengarkan. Kalau orang tanya lain, kau jawab lain. Apa bro Dark? Suaranya kecil banget. Kalau masih dimati-matikan mic-nya, saya akan turun ini. Tolong yang moderator jangan sedikit tambahan. Bro Dark, Anda tadi ngomong di sebelumnya bahwasanya tidak menutup kemungkinan Anda akan belajar. Iya. Kontradiksi dengan ucapan Anda berikutnya lagi. Ketika orang mengajarin, terus Anda menghakimin, lalu merasa play victim. Kalian ini seakan-akan begini begitu. Itu gini loh.
Coba belajar bertutur kata itu, menyusun kalimat itu antara bab 1, bab 2, bab 3 terstruktur rapi. Jangan ketika bab 1 A, ketika bab 3 Anda seakan-akan jadi korban dari A gitu loh. Terstruktur. Jadi orang juga paham ini harus bagaimana menanggapinya. Jangan kontradiksi. Baik bang, Ustaz, baik, saya mau bicara, saya akan turun saya ini. Makanya saya jadi tidak teratur karena ini pengeroyokan. Ada saya terima dari Nina. Bangsatlah, turunlah kau anjing lah, goblok. Kenapa sih selalu curhat? Kamu tinggal jelaskan aja lah, Kyrios itu apa, Theos itu apa. Jangan curhat lah, aku malas banget dengan yang curhat-curhat dan juga playing victim, bro. Sama. Saya dari tadi saya nungguin kamu jelasin apa Kyrios Theos itu. Curhat terus, bosan. Saya udah halus-halus, kesal lah, baik-baikin dia. Maaf saya bangsatin kamu bodoh sekali sih. Ya, Malah curhat gini, ya. ini kelemahan mereka ya gini. Ketika kita mengajak mereka untuk membahas ya, esensi dari pembahasan kita adalah ajaran, bukan orang-orangnya. Tapi mereka berusaha untuk menyatukan. Kenapa? Nanti mereka sembunyi di balik kemanusiaannya. Paham nggak? Maksudnya ketika kita bongkar ajaran sesat itu ya, pasti mereka jangan menghakimi. Kenapa? Mereka sembunyi di balik kemanusiaan. Karena gini ya, dalam kitab suci tidak ada satupun ayat dari Tuhan Yesus sendiri maupun para rasul ya yang kompromi dan mengasihi ajaran sesat ya. Dan itu sudah disampaikan juga sama Pak Bom tadi ya. Justru dalam kitab suci kita temukan ya, Tuhan Yesus dan para rasul sangat keras ya menginjak ajaran sesat ya. Kutuklah mereka itu ya, ajaran sesat itu. Nah, tiba-tiba dia bahas kenapa orang tadi aku berdosa. nanya begini, Itu PT? berbeda jauh PT, loh ya. bentar, PT. Ya. Bentar, PT. Kenapa saya tadi tanya sama dia, ada tidak Alkitab di sana? Kalau dia bawa Alkitab, enak sekali. Suruh dia baca di Galatia 1 ayat 6 sampai dengan 9. Di situ Rasul Paulus keras banget, mengatakan terkutuklah dia ketika orang penyesat itu memutarbalikkan Injil tadi. Memutarbalikkan kabar sukacita tadi. Begitu loh. Itu Rasul Ya, Paulus betul. keras sekali. Makanya kenapa saya mengharapkan kalian-kalian yang sudah sering menonton Edis TV naik ke atas. Saya ingin tahu pengetahuan kalian sudah sampai mana ketika mendengarkan Edis ini. Jangan yang kalian tahu cuman Al-Maidah ayat 54. Lalu nanti kemudian Al-Baqarah 120. Nanti mana lagi ayat apa lagi? Al-Isra, apa lagi? Al-Fatihah misalkan begitu. Terus apa lagi? Masa kalian cuma taunya Al-Quran? Nggak kalian tahu tentang kitab suci kalian sendiri. Makanya kita tanya, Kyrios Theos itu apa? Karena kata Kyrios Theos itu ada juga di dalam perjanjian lama dalam bahasa Yunani. Kalau dalam bahasa Ibrani saya sudah katakan Adonai Eloheinu. Itu ada di Shema Israel. Adonai itu Tuhan, Eloheinu itu Allah, Tuhan Allah. Tuhan Allah kita itu satu. Makanya Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nah, sekarang ini pembahasannya kata Tuhan tadi, Kyrios atau Adonai itu. Kyrios dalam bahasa Yunani, Adonai dalam bahasa Ibrani. Sekarang tinggal kalian jelaskan Kyrios itu apa dan diperuntukkan untuk apa. Bukan curhat. Saya nggak bahas tentang huruf Arab. Sama, saya nggak suka curhat. Ina, dibaik-baikin malah curhat di sini setan, langsung pada esensi teologisnya aja. Kalian tuh penyembah Edis, maaf ya, penyepong Edis, gak hanya tahu curhat. Makanya betul tadi kata siapa ya, Pak Bom atau siapa ya bilang apa? Hanya terbawa perasaan. Gimana kata-kata Pak Bom tadi tuh? Ya, saya lupa tuh. Hanya pakai perasaan-perasaan aja, akhirnya jadi sesat. Halo Riandi atau Sony, silakan. Halo, shalom. Selamat sore. Ya, saya kesini sebenarnya bukan untuk berdebat ya, cuman prihatin gitu dengan kondisi saat ini. Saya bukan apologet, tapi saya sering scroll, lihat live kalian. Kenapa harus di tempat umum seperti ini antara kalian dan Edis gitu kan? Pak, Titus 3 ayat 10 Pak. Baca Titus 3 ayat 10 sebelum curhat, baca Titus 3 ayat 10 Pak. Enggak, karena Nah, orang-orang yang dari luar. Kamu Kristen, baca Titus 3 ayat 10. Orang luar kan melihat seperti ini jadi
Orang yang Alkitab saja tidak mau baca, jangan curhat di sini, turun. Kamu curhat, saya kasih ayat Alkitab suruh kau baca, nggak mau. Mana otaknya kalian ini? Naik ke atas bukan curhat, langsung esensi teologisnya. Bodok. Halo, Shalom. Shalom. Nanti mereka istri selingkuh juga mereka curhat di Edis. Bangsat. Saya hanya ingin konfirmasi kepada Bang RK. Gimana, Bang? Antara Bang Bumbo, Bapak Bumbo. Terdapat di mana di dalam Alkitab Kristen Protestan? Ya, kau tanya di Edis. Edis bilang tidak ada. Kan saya sudah jawab, bukan saya yang jawab. Edis yang jawab. Mau saya tunjukin videonya lagi? Jadi pertanyaan itu udah dijawab Edis. Edis kan menyatakan tidak ada Protestan di dalam Alkitab. Ya udah, dengar Edis. Dan di situ pertanyaan antara Edis nggak ada adabnya. Bapak sebutkan dulu Bapak dari mana. Bapak dari mana? Sebutkan dulu. Usah sopan dikit lah, beradab. Bapak dari saya mana? Dari Nado. Apa? Gereja apa? Itu. Jadi Di mana di Alkitab ada ditulis itu? apanya? Bapak dari mana tadi? Nado. Gerejanya? Kalau mau kata Katolik dalam Alkitab, mau biblikal, ya udah Bapak masuk Katolik sekarang. Iya, jadi begini. Kalau kata Protestan tidak ada, ya udah. Bapak Protestan mana, Pak? Gimana? Bapak Protestan mana? GPDI. Di mana Bapak punya GPDI? Bapak punya pemimpin gereja, Bapak panggil apa? Pemimpin gereja maksud? Yang pimpin di gereja khotbah di atas mimbar, Bapak panggil siapa? Gembala. Hah? Gembala. Sebentar, Pak. Bapak panggil apa? Biarkan dia. Gembala. Iya. Gembala ada tertulis di Alkitab nggak? Ada. Gembalakanlah domba-dombaku. Baik. Petrus. Tuhan bilang para Petrus. Ya, gembalakan domba-dombaku. Domba-dombaku. Ya. Gembalakan domba-dombaku. Yang Pak, disuruh gembalakan domba-domba siapa, Pak? Apanya? Yang disuruh gembalakan domba-dombaku itu siapa? Petrus. Petrus atau Edis? Pak, buka mic, Pak. Mic-nya apa dibuka? Langsung saja Yohanes 10 ayat 16. Kalau bahas masalah itu nanti hancur kalian sih. Beneran, serius. Nggak usah, Pak. Kayaknya. Gimana Pak, ini? silakan, Pak. Bapak bicara saja apa punya mau. Bapak tadi kan bilang ke Begini. Protestan. Toh? Bapak maunya apa, Pak? Bapak naik maksudnya apa tujuan Bapak? Itu saya akan mau tanya sama Bang Irka. Oke, sekarang saya tanya pada Bang Sony nih. Pak Sony, siapa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk mengembalakan domba-dombanya? Kenapa mau tanya itu? Alkitab ini. Petrus. Tuhan bilang Pak Petrus. Petrus. Ya kan? Tuhan, Kalau Petrus berarti gereja apa? Ceritakan ini gembala. Dan merujuk kepada satu orang pribadi. Mina. Apakah yang mau Petrus urus nama gembala? Kita bertanya. Petrus nama gembala. Petrus meninggal di Roma dan itu diakui oleh Ortodoks dan juga Katolik. Itu dalam sejarah jelas ada dan dia mendirikan gereja di Roma. Sekarang pertanyaannya, gereja di Roma itu namanya apa? Katolik. Makanya dalam tradisi suci di liturgi ya dari abad pertama, Santo Yakobus Rasul mengatakan kepada gerejamu yang kudus, katolik dan apostolik. Jadi ada kata katolikos itu kan iman di dalam Kisah Rasul 9 ayat 31 dan itu jelas ada di liturgi. Nah, kalau kata Protestan juga ada di dalam iman kepada Katolik. ya. Dan mungkin teman-teman yang lain Tidak.
Begini Tapi Mina, kan tidak dibatasi dengan kita belum sebentar Mina, kita belum dengar dia punya tujuan. Tadi kan dia cuma ini kan kita diskusi, dia sudah melenceng. Bapak punya tujuan apa Pak? Kira-kira menurut Bapak Tujuan ini punya pertama- ajaran benar atau tujuan salah? pertama ini Silakan saya- Pak itu aja. Tujuan pertama kan ada video yang masuk tadi tentang Edis berdebat dengan siapa itu? Jamiron, Meta dengan orang Islam itu. Lalu orang Islam itu kan tanya, Edis Kristen atau Protestan? Toh? Lalu Edis bilang mana ada Protestan? Toh? Tapi Bang Iya, iya, RK toh, ini toh, rupanya terus, suka, terus. kan? Lalu saya mau tanya, apakah ada di dalam Alkitab Protestan? Ya, begini Pak. Ada, Bapak ada. kan- Protestan Bapak itu kan- ada. Ada Pak Bapak Pembom, kan sorry. Edis kan ditanya agamamu apa? Bergereja di mana? Bapak kan Protestan kan? Kalau Bapak jujur, Bapak bergereja di GBI, berarti Bapak punya istri, diteguhkan di GBI, dibaptis di GBI. Itu bagus. Itu imannya Bapak. Pertanyaannya Edis ada jawab nggak? Ditanya kamu di gereja mana? Di Indonesia di gereja mana? Kira-kira menurut Bapak Edis jawab nggak pertanyaan itu? Nggak tahu karena DP video kita lihat cuma pendek itu. Kan dari situ videonya. Ngana orang Manado? Yo. Nah, Manado. kalau orang Manado ditanya kadang tre-tre DP pertanyaan. Nah, sekarang begini Pak ya. Sekarang begini. Di situ ditanya, Ngana di Indonesia gereja apa Ngana? Dia bilang, kita di Indonesia tidak diajarkan di Alkitab itu ada agama apa. Tidak tertulis dalam Alkitab. Orang kan harus jujur toh. Apalagi dia mentakutkan dia di Amerika mu. Seharusnya jadi iman orang Kristen harus jujur. Pertanyaan itu kan datanya Protestan kah? Kan dia Bukan datanya Pak, coba Bapak coba RK, Dek, putar lagi ulang, coba dengar. Bapak dengar baik-baik ya. Ini kan cuma tujuan Bapak kan, Bapak tidak tanya tentang Alkitab, cuma ini aja. Edis masalah diwawancarai. Oke, sama orang Katolik bukan Islam, orang Katolik yang bertanya. Kalau Bapak ditanya nih, Bapak gereja apa? GBI dia, GBI. GPDI. GPDI. Oke, GPDI. Oh, Bapak GPDI. Oh, GPDI. Bapak langsung jawab tegas kan? Berarti Bapak percaya diri dengan gerejanya Bapak toh? Gereja itu sarana. Aduh, gereja. Aduh, kalimatnya tadi Bapak jelas, berarti Bapak pede kan? Gereja itu Apakah Bapak gereja akan percaya, menyelamatkan? percaya Pak, bukan sarana. Teman-teman, sahabat-sahabat, coba dengar dulu. Apakah gereja Iya. akan menyelamatkan orang? Ya, Bukan soal menyelamatkan Pak Sony, kan ditanya sama RK, kamu gerejanya apa? GPDI, dengan jelas Iya, kamu lantang GPDI, mengatakan jelas. GPDI. Nah, Nah, diri. Terus, itu tandanya percaya diri. Nah, sedangkan Iya, ini saya ditanya percaya diri gerejanya karena- mana, nggak dijawab. Aduh, IQ kalian ini astagfirullahaladzim, Mas. astagfirullahaladzim. Hancur Mina. Hancur Mina. Masalahnya GPDI dengan Katolik sama-sama menyebabkan. Dan orang sama-sama mencari jalan kebenaran. Kalau saya mencari di GPDI, Dengar dulu, kau suruh saya buka ini, saya mau dengar ini, buka siap. dulu. Oh, waktu maksudnya dari Denom. Ya, dengan Saya gerejanya bukan di gereja Indonesia, Bang. ya. Kau kan asli orang Indonesia kan? Oh, waktu saya gereja di Indonesia. Nah, sampai sekarang juga kalau kau mengatakan Protestan, katakan Protestanmu apa? Nggak ada saya denom-denoman seperti itu, Bang. Yang saya baca di dalam Alkitab nggak ada Kristen Protestan, Bang. Apa ada gereja Protestan? Alkitab itu adalah Kristen. Begitu, Bang. Orang jangan Alkitab bilang begini. Ya, supaya orang Oke, sekarang gini Bang, kau dengar baik-baik Pak. Kan di Alkitab sesuai kata Edis tidak ada gereja Protestan kan? Betul Pak Sony? Betul? Kenapa mute? Nggak tahu, buka mic-mu bro Sony. Aduh, kalian biarin mencerna kalimat RK aja susah, apalagi kalimatnya si Tunggu, Edis. tunggu. Anda buka Kejadian sampai Wahyu, Anda tidak akan menemukan gereja Protestan. Oke, Jangan- oke Pak. Jadi
kita ini harus berdasarkan Alkitab kan, betul? Maaf, saya all out. Saya tanya Bapak, kalau di dalam Alkitab tidak ada gereja Protestan, kenapa kok jadi Protestan? Kalau tidak ada Alkitab, Kalau sola scriptura di Alkitab tidak ada Protestan, kenapa kau jadi Protestan? Maaf, GPDI itu bukan Protestan. Protestan itu 3, Luther, Calvin, Zwingli. Kalau karismatik itu pecahan lagi, Pak. Itu bagian dari karismatik, Pak. Sekarang pertanyaan saya, Pak, kalau gereja Protestan tidak ada Alkitab, kenapa kau jadi Protestan? Anda salah. Saya bukan Protestan. Jadi kau apa? GPDI Protestan enggak? Oke, GPDI bukan Protestan. Pecahan apa? Pecahan dari? Protestan. Orang pecahan, tinggal pecahan. Tinggal pecahan. Bagus tuh jawabannya. Hancur Mina. Bagus tuh jawabannya. Jangan kasih keluar, jangan sama. Ada tertulis di Jangan Alkitab keluar, ketiga. jangan bisa turun, nanti kita turun Ada sendiri. Ya. tertulis di Alkitab nggak? Jeder. Ada tertulis di tertulis Alkitab nggak? nggak? Terus buang bak bom-bom. Ini buat bang bom-bom. Ada tertulis di Alkitab kah tidak? Herder. Jawab dulu. Ada tertulis nggak? Ya. Bagaimana herder kamu tertulis di Alkitab? Ada tertulis nggak? Kan ada tertulis GPDI ada tertulis nggak? Ya, Karismatik ada tertulis nggak di GPDI? Di Alkitab tidak ada. Secara Kalau Katolik ada tertulis jeder. Katolik mana? Coba. Katolik. Apakah ada gereja Katolik? Oke, baca. Kisah Rasul 9 ayat 31. Orang kan belajar, ini kan belajar. Iya, Kisah Rasul 9 ayat 31. Di debat ini kan Ini all ada out pembelajaran. ini sudah all out ini. Saya jadi malu loh. Nah, coba. Saya jadi malu, Pak. Karena Bapak punya kebodohan. Bapak buka celana di sini. Bapak lari dulu buka celana, Pak, di tengah jalan lari telanjang. Kita malu di Protestan, Pak. Anda Malu, ini Pak. Anda ini sudah diteguhkan. Ya, Bapak yang goblok. Minta maaf. Itu. Bapak yang goblok. Saya katakan goblok. Bapak bikin kita malu. Bapak ini selaku hamba Tuhan. Pak, saya tanya, Yesus Tuhan, ada pernah bilang seperti mencontohkan Bapak yang bodoh nggak? baik. Harusnya Anda memberikan teladan yang baik. Bukan, Bapak yang kasih teladan. juga ya. Pak Bombo. Bicara harus Rasul Paulus terbaik. juga di Galatia 3:1 ya, Galatia 3:1 ya. Hai orang-orang Galatia bodoh ya. Rasul Paulus juga loh di Galatia 3:1 ya. Hai ya. Rasul Paulus itu sangat keras loh. Keluarkan dulu ngomong dengan selumbar yang orang ada kayak di Bapak matamu, ini, baru ya. keluarkan selumbar di mata Hai orang. orang-orang Galatia bodoh. Kan Anda ini Bentar, PT, marah-marah bentar. orang. Masa nggak Anda akan Coba ayatnya tampang ulang lagi, Pak Sony. Coba diulang lagi ayatnya, Pak Sony. Coba diulang lagi ayatnya tadi tentang balok di... Keluarkanlah dulu selumbar di matamu, baru keluarkan Betul. balok yang ada di mata orang. Nah, Artinya, justru itu kita lagi mengeluarkan selumbar di mata kita kekristenan. Selumbarnya siapa? Edis TV yang menghina iman kekristenan. Yang mengatakan Allah Tritunggal dibuang ke tong itu Bang sampah. Bobom itu bilang tadi Tritunggal apa? itu 3 Tuhan Bang yang Bobom berbeda. bilang tadi, itu Edis Nah, TV itulah dulu selumbar pakai di mata sendal. kita kekristenan, Seharusnya Bro sebagai Sony. seorang pelayan, Sebentar, Bro sebagai Sony. seorang Sebentar, yang Bro Sony. Tahu ini banyak curhat Sonika. Bro Sony, Dia nggak tahu apa-apa. tenangkan dirimu. Pak Tenangkan Sony dirimu. nggak tahu apa-apa, cari yang lain aja lah. Bikin malu. Iya. Kita Protestan Tenangkan sudah malu. dirimu. Tenangkan dirimu. Turun aja kau. Nggak, kita malu. Ini sudah, RK dari tadi sudah all out. Dia juga sudah all out kok. Saya juga malu kok. Bikin malu Protestan. Yang Protestan yang mau naik diskusi bawa kepalanya ya, bawa isi kepala. Oh, bikin kita telanjang saja, malu kita di Katolik sini malu. Kalau yang Protestan masih baru belajar, lebih baik kau tidur di bawah saja. Malu kita. Itu sudah all out itu. Ya. Saya sebenarnya nggak mau Isi kepala. Kalau nggak ada isi kepala, jangan pakai menggunakan kalimat manipulatif. Saya sudah bilang Pakai Pak isi Purba, kepala. Pak Bombong, ya. Saya ini pingin ekumenis, ya. Tapi tolonglah diskusi yang baik. Saya dari pastor saya semuanya SPD dan kami menjunjung tinggi yang namanya gerakan ekumenis itu kami betul-betul menjunjung tinggi ekumenis ya. Tapi kalau seperti ini saya bilang jangan salahkan saya sama seperti Allegro. Saya sudah bilang kayak begitu. Saya bisa lebih gila dari itu. Ya, itu baru secuil saya all out. Saya kasih tahu aja. Ya, jadi saya hanya minta, ayo kita ekumenis. Teman-teman edistarian, kalau mau naik, naiklah diskusi baik-baik. Kalau tahu, bilang tahu. Kalau tidak, bilang tidak. Itu lebih apa? Respect. Saya lebih respect. Sangat respect. Pak Bom-Bom ini saya respect. Ya, saya juga belajar dari Pak Bom-Bom. Saya banyak loh teleponan dengan Pak Bom-Bom, tanya-tanya.
Ya, kami betul-betul punya hubungan baik dengan Pak Bom Bom. Ya, ribut-ributnya saya dengan Pak Bom Bom dulu, baik-baik lagi, ya nggak Pak Bom Bom? Ya, kami baik-baik loh dengan Pak Bom Bom ini. Kami punya masalah gesek-gesek tapi baik-baik. Masalahnya kami baik-baik lagi, nggak kayak gini loh kalian. Jadi kalian ini cobalah, Edis Tarian ini coba naik diskusi baik-baik. Kalian bela Edis yang sudah sampai berlebihan itu. Berlebihan kalian belanya. Sampai Alkitab saja kalian nggak mau nerima gitu. Iya, makanya kan aku bilang kalau kita bahas Edis pasti mereka semua marah-marah. Kenapa ya? Tapi giliran kita lagi membahas tentang iman, pengajaran tentang Tritunggal yang dia buang ke tong sampah itu, kok mereka nggak ada yang marah ya? Ini keterbalikan loh. Ini benar-benar apa ya? Ini cara iblis yang lebih halus loh. Iblis itu tidak ada yang namanya frontal. Iblis itu nggak pernah frontal mengatakan ini sesat, tidak. Atau mengatakan iblis akan mengajarkan kesesatan. Begini aja, kita akan mengajarkan kesesatan aja. Nggak ada iblis kayak gitu. Iblis itu halus bermainnya. Contohlah sekarang ini kita alami. Ya, giliran kita bahas Edis. Edis. Marah semua pendukungnya. Tapi giliran kita lagi bahas tentang pengajaran Allah Tritunggal yang diselewengkan sama Edis, gak ada satupun dari mereka yang marah gitu loh. Ketika Edis mengatakan buanglah Tritunggal Maha Kudus itu ke tong sampah, padahal Tritunggal itu Allahmu sendiri loh. Allahmu kau berani membuangnya kemana? Ke tong sampah. Lucu kalian ini. Itu kalian gak marah. Lucu. Seharusnya kamu tuh marah ketika Edis mengatakan Allahmu dibuang buang ke tong sampah, itu harusnya kamu marah. Marah sejadi-jadinya. Karena dia adalah Allah kita yang menciptakan kita. Kita buang ke tong sampah. Itu namanya menghujat. Di dalam 10 perintah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ini malah kebalikan. Ini malah kebalikan. Jangan menyebut nama Edis dengan sembarangan. Wow. Buset. Tapi memang Edis Tarian ini, para pengikut Edis Tarian, alam bawah sadar mereka itu udah terkontaminasi dengan ucapannya. Salah satunya, lihatlah, setiap apa yang diucapkan si Kudis, pasti diucapkan kembali oleh mereka. Dari kalimat yang bertentangannya, dari kalimat-kalimat manipulasinya, di copy paste betul sama mereka. Maka dari itu saya bilang tadi, alam bawah sadar mereka ini benar-benar udah terkontaminasi. Jadi tanpa mereka sadarin, mereka itu udah bagai kerbau dicucuk hidungnya. Bodoh sih. Makanya minta maaf saya bangsat-bangsatin sih Bang Ursa. Memang mereka bangsat. Saya nggak mau kata-kata halus lagi, udah nggak bisa sih halus sama mereka ini. Jadi gini teman-teman ya, yang terjadi ya teman-teman ya, jangan kita marah karena memang Tuhan Yesus kan bilang jangan membuang barang kudus kepada anjing, jangan memberi mutiara ke dalam mulut babi itu. Nah jadi nubuatan Nabi Yesaya udah terjadi di akhir zaman ini. Seperti tadi mereka berdua itu tadi, yang saya naik ikuti ya. 3 orang. Betul. Karena dalam Yesaya 56 ayat 11 sampai 13. Mereka sudah tadi tuh. Kenapa saya katakan herder? Karena mereka tidak tahu apa-apa. Semua yang tadi pendukung Edis semua tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu menyalak. Mereka cuma membela mereka punya Tuhan. Minta maaf, seperti anjing. Anjing itu dia taat pada dia punya Tuhan. Herder itu. Dia punya Tuhan, mau pencuri dari mana, mau buat kejahatan. Yang penting dia dikasih makan, sudah. Dia taat sama dia punya Tuhan. Ada kasih sayang, sudah. Dia nggak tahu mana ajaran benar, mana ajaran kasih. Yang penting dia dikasih makan. Nah itu yang Tuhan Yesus bilang. Jangan memberi barang kudus kepada anjing. Buang mutiara ke dalam mulut babi. Itu kan nubuatan dalam Yesaya itu 56 ya. Jadi teman-teman Kristen belajar lagi.
Kalau naik ke sini ini kan forum diskusi. Apalagi di sini ekumenis toh. Ekumenis. Jadi sini Katolik, Protestan, mari kita bersatu untuk betul-betul ajaran apostolik dari gereja. Kalau Anda Protestan, Anda paham. Disinilah tempat room sini kita bersatu. Melawan apa? Saya tidak akan naik kalau RK marah-marah saya bawa masalah denom. Justru Anda yang naik sini tadi bikin all out. Makanya tadi RK all out saya malu. Kalau saya jujur, lebih baik saya ludahin orang yang menghujat saya punya iman. Saya mau dibenci terserah. Kalian tahu nggak Tritunggal buang tong sampah? Kalian baptis Tritunggal. Itu perintah Tuhan Yesus langsung loh. Kalian baptis Tritunggal. Kalian menikah Tritunggal. Ya, diteguhkan dengan Tritunggal. Kalian punya anak, ya, baptis Tritunggal. Terus kau terima penghujatan itu secara manusia rohani saja kita tidak terima. Apalagi secara alkitabiah. Tolong baca Markus 3 ayat 29. Jangan menghujat Roh Kudus. Tidak akan diampuni dosamu. Amsal 19 ayat 16. Jangan menghujat firman Tuhan yang menjadi manusia itu. Mati. Awas, hati-hati ya. Jadi kita jadi agama Kristen itu ya rem-rem lah ya. Rem-rem. Jangan terlalu fans sama binatang. Kayak Edis tuh, saya anggap binatang. Yang bilang binatang siapa? Bukan saya. Tuhan Yesus berkata kan dalam Lukas 13 ayat 32. Kasih tahu kepada serigala-serigala itu. Pengajar sesat. Saya mau tanya, serigala tumbuh-tumbuhan kah? Hah? Tumbuh-tumbuhan ya. Serigala tumbuh-tumbuhan ya. Yang bilang sama sekarang saya bilang, kasih tahu sama serigala Edis. Edis itu apa? Tumbuh-tumbuhan. Jadi baca baik-baik ya Lukas 13 ayat 32, Lukas 11 ayat 40 ya. Baca baik-baik. Yesus bilang penyesat itu orang bodoh. Kalau kau tidak dikatakan orang bodoh, kau lari telanjang. Jangan kau bikin malu di sini. Ya, jangan jadi protestantisme. Kalian-kalian itu bikin malu orang di sini. Sudah biongo, bertambah-tambah deh. Minta maaf ya teman-teman ya, saya tadi sedikit kelepasan ya. Saya minta maaf teman-teman Protestan, saya minta maaf ya. Saya sedikit kelepasan tadi, saya minta maaf. Saya gentle. Saya minta maaf, saya sedikit kelepasan. Ya, jangan marah, jangan masukin ke hati ya. Saya sudah kata-katamu menyentuh RK. Aduh, kasihan RK. Aku juga maafkan engkau RK. Minta maaf ya. Aduh. Teman-teman Protestan saya minta maaf ya. Ya, minta maaf ya. Saya udah terlanjur, saya emosi tadi, saya minta maaf ya. Saya gitu kalau ya saya minta maaf ya. Ya. Tapi saya betul-betul kesal dengan Edis Tarian ini, betul-betul saya kesal sekali sih. Saya minta maaf ya. Halo Ibu Maranatha. Kak Grace. Mina, spenderku ini Mina. Kak Grace nih. Pengen cari spender. Adakah yang mau jadi spender? Pengen pergi ke Amerika. Jangan mau. Kakak Mina ini tidak baptis orang. Jangan kau singgung spender. Tadi yang kedua naik saja dia bilang saya bukan cari koin. Dia singgung koin itu. Sebentar panas lagi. Gak bisa. Aku cari koin. Aku mau cari spender, Pak Bum Bum. Saya ingin punya spender. Saya nggak pernah punya spender ini bertahun-tahun, Pak Bum Bum. Makanya kau harus belajar jilat, Mina. Jilat apa? Aku nggak ngerti jilat-jilatan. Spendernya kan bangun rumah kumpul kebo, ya kan, Edis? Kamu mau bangun rumah lihat apa? gak? Ini aku langsung Bikin implementasikan. rumah pribadi di PIK 2. Makanya ini kan ku tabung-tabung ini koinnya. Mina, kamu lihat ya. Aku langsung contohin cara jilatnya ya. Nah, belum jilat aja udah dari gini. Kasih, gak suka aku. Gak terima. Aku belum jilat tapi udah dikasih. Aku gak suka, gak terima. Iri aku, iri. Kalian lihat ya Mina ya. Eka. Oi, sabar, saya mau jilat dulu Pak Bom Bom.
Ya. Bang Gates, give aku Kak Bang Gates, Kak Grace, give aku Kak. Sekali lagi Kak, give aku Kak please. Aku mohon sekali lagi give aku gitu kan. Mana ambilkan nomor rekeningnya. Manjur. Manjur ternyata dirasamu ya. Mina. Terima kasih. Mina. Masa saya tidak ada? Ini saya mau kasih dengarin loh, RK. Sabar, lagi Teman-teman satu dengar orang, ya. lagi satu Mute orang. dulu, mute dulu. Lagi satu orang. Kok Anthony give aku Kak. Tapi loh. Gak terima kalian punya sepeda, aku gak terima. Aku gak pengen. Bentar saja, ada satu kalimat. Buat teman-teman di bawah. Makasih lihat Karut, makasih. Buat teman-teman di bawah, ingat. Yang perlu kalian pahamin. Tidak boleh pilih kasih. Ingat. Terima kasih. Hanya? Iya, boleh pilih. Oh, boleh dia ya. Aku juga pengen. Hai kakak-kakak ganteng. Aku dong. Gila terus. Hancur Mina. Terima kasih kakak yang cantik dan ganteng. Nanti aku catat ya. Bang Gates bilang nggak? Bang Gates ganteng gitu. Bang Gates, terima kasih. Bang Gates, itu tadi Bang Gates sama Kak Ruth. Sekarang kita abang tambunan yang ganteng nggak ngasih Mina gitu yang 500. Terima kasih kan. Astaga. Hancur Mina. Mina ini. Dia yang ngomong, saya yang baper di sini. Iban Sony nggak kasih aku. Demina. Ya Pak Bambang. Kita boleh dengar satu Kak, biar rame ya. Kita dengar satu nih ya. Soalnya nama saya dan RK dan disebut. Mungkin ada di bawah semakin panas Kak. Tuh. Coba teman-teman dengar ya. Tapi aku pengen dibikin 1000 ya, koinku 1000 ya ganteng-ganteng. Ya, makanya kita putar ini dulu dong ya. Kita putar ini dulu ya. Tapi loh, kita dengar dulu. Aduh Mina. Channel kroco begitu Bang. Karena mereka channel kroco begitu Bang. Karena mereka memang sudah ditendang dari kekristenan begitu. Mereka sudah tidak dianggap di dalam kekristenan, ya terkhususnya Protestan ya. Tidak dianggap mereka. Makanya ketika mereka sudah ditendang, dibuang dari Kristen, mereka akan menjilat begitu, menjilat para penyembah patung itu. Karena saya tahu persis karakter mereka. Karakter mereka itu adalah memang penuhan uang begitu. Uanglah yang menjadi Tuhan mereka itu. Sosoknya saya sebut-sebut saja Bang ya, misalnya Bom, kemudian siapa lagi? Rudy, siapa lagi? PC The King, kemudian siapa lagi? RK, itu memang itu mereka. Isi kepala mereka memang itu. Yang mana yang menghasilkan uang, mereka akan bilang begitu. Kasih saya dong, topi lo. Jilat aku dong. Jilat aku dong. Coba. Jilat aku dong. Pertanyaannya, RK tulis di sini dulu dong. Saya dengar kemarin ada video, nggak tahu saya belum dapat. Dapat jilat lagi. Jadi tolong dong RK tulis di sini, RK dan Bom mau bangun rumah apologet, tolong bantu sini Kak. Soalnya Herder kemarin saya dengar di di VT-nya BAB dengan Kiai Murtad, Reda mengatakan bahwa dia mau bikin rumah ketua Herder. Panasin, biar naik gula darah mereka pasti nonton. Begini loh teman-teman, begini ya teman-teman yang mulia dan terhormat. Mina itu kan lagi nabung untuk bikin rumah di PIK 2. Kalian dukunglah, jadi spenderku gitu. Gila terus.
Betul, Mina. Biar nanti ketika rumahku dibangun di PIK 2, aku diskusi sama Edis. Aku bilang begini, halo Bang Edis yang ganteng, gimana hari ini? Kamu nggak sih bilang dia ganteng? Edis Gini ganteng. sih sebenarnya, ya udah emosi aku, tapi gimana biar apa namanya naik ke sana bertahan gitu loh, bertahan berjam-jam gitu kan, Bang. Abang kenapa ngajarin sesat Bang gitu? Biar Saya dia geli ya. biar dia ya. Mungkin lupa gitu kan. Udah ganti Mina. Jadi geli saya. Ini stop sudah Mina. Mina, Kami yang baper ini. di bawah Kami yang baper, di bawah kami yang ada yang baper. komentar Tolong. Mina. Dapat Mina, kamu iri hati. Aduh, saya tidak ada ini. Aduh, saya tidak ada lagi. Aduh, udah topi juga lo. tuh Edis. Kami udah juga tuh. Dapat gift. Gila dong. Aku sudah jilat-jilat Bang Edis kok nggak ada yang ngasih aku gift, nggak ada. Jadi spendernya Mina sedih banget aku. Teman-teman, kalau kita kan nyata-nyata tuh terbuka ada topi lo. Nah, Mina yang masalah itu, dapat. aduh Mina dapat lagi. Yang tersembunyi itu ada yang tersembunyi kayak Supiatul, betul nggak? Nah itu dia. Dengar kan? Punya rombongan. Tapi kenapa Kalau kita aku kan dipantatin? terbuka. Tapi ini Pak Iya. Bom, tapi aku sedih, aku dipantatin sama Kak Grace padahal aku nggak ada pantatin siapapun. Memang enak ya kalau kita jilat-jilat dapat gift nih. Oh, mereka itu nonton, Pak nonton Bom, RK. kalian pasin 1K lah Pak Bom itu. Masa di room RK nggak sampai 1K? Bang RK, mereka itu nonton, panasi biar sampai naik gula darahnya. Iya, itu memang tujuan gua, hipertensi sekalian anjir. Teman-teman, kita dengar ya, kita ini nggak pernah dapat duit, kasihan. Kita nggak pernah iri hati. Kita cuma dapat topi lo. Kalian pernah nggak di roomnya Ion selalu singgung saya, topi lo. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Kita dengar ini. Saya melihat kalian adalah potensi-potensi yang luar biasa sebagai seorang apologet. Ya, kalian Edisa tidak membeda-bedakan. Dan Ion ini tahu dari dulu bagaimana hati saya. Bahkan saya tuh transfer ratusan juta, bukan cuma puluhan juta ya. Total itu semua ratusan juta yang sudah kita transfer dari Amerika sini, termasuk uang saya sendiri pribadi. Itu kepada orang-orang apologet yang saya hidungnya aja saya nggak pernah lihat. Saya kasih tahu kamu, hidungnya aja gue nggak pernah ketemu. Kenapa? Karena saya sama mereka. Tenang. Ah itu, toh sudah mulai terbongkar. Jadi kita ini terus terang, topi lo ada paus kah? Lanjut kah? Tadi kami berapa orang ya? Ada berapa orang kita di komalnya Ibu? 10 orang. 10 orang. Orang kami paus satu-satu loh. Bom telat tadi. Astaga, Pasin panas lah aku 1K panas. Pak Bom weh, kasihan weh. Kasih 1K weh, kami lagi jilat-jilat ini, kasihan nih kami weh. Aduh. Kalian ini nih. Pak Bom kalau bisa ingin dapat kayak Mina tuh gini. Halo semuanya, kasih juga sama saya. Gitu. Mina menang banyak dari tadi, Mina. Iya. Answer Mina. Ini dari tadi. Dia sudah dapat banyak sekali dari tadi. Kami belum dapat ini bagaimana ini cikgu? Lagi nabung bikin rumah di PIK 2. Gimana sih? Mina, kalau rumahnya udah jadi kasih tahu ya Mina ya. Ya sudah. Betul. Nanti saya kasih sepedanya. Enggak, jadi begini kan mereka tuh kan debat sama Islam itu kan dapat spender tuh kan uangnya banyak. Jadi kan Mina belum dapat spender nih. Dari kemarin aku cari-cari siapa ada yang mau debat sama aku Islamnya biar dapat spender aku. Lumayan kan, dapat 2M, misalkan dapat 2M, Mina akan bikin usaha. Mina, kita ya. dengar instruksi pimpinan dulu ya. RK kita dengar ya. Semoga RK jangan pegangan kuat RK, jangan jatuh dari kursi. Pegangan kuat. Kita dengar instruksi, minta maaf ya. Tak ada yang mengkondisikan Herder. Demi Konoha, baby. Gak usah kau ngatur-ngatur kau, baby. Gak usah level-level Kristen, Katolik, Protestan, tai kotok. Kotok. Tai kotok. Demi Konoha, baby. Gak usah kau ngatur-ngatur kau, baby. Gak usah level-level Kristen, Katolik, Protestan, tai kotok. Kirim Pak Bom.
Pancing lagi, pancing. Mereka nonton ini biar naik gula darahnya. Mancing si tai kotok. Mau dengar pada waktu dia kelepasan ngomong karena dia marah. Dia marah Yesus begini. anjing, Saya tahu. Mas. Bukan, ada lagi lebih parah. Dia marah begini. Kau percaya kepada Yesus, Yesus, Yesus. Langsung disambur dengan maki-makinya. Sebenarnya nggak boleh. Itu sudah. Saya kasih putar ya. Ini penghujatan yang paling parah. Ini ada nih, sebentar ya. Kirim ke saya. Iya, saya kirim nanti. Ini hancur ini. Kalian dengar? Sudah penghujatan ini, betul. Dia tidak sadar. Dia kan ngaku. Dia kan begini. Kita ini orang Kristen percaya Yesus, Yesus. Langsung dia maki-maki. Ya diseakan-akan kalau orang nggak dengar baik-baik, dia ibaratnya menghujat Tuhan Yesus. Sebenarnya tidak. Saya ini orang netral. Cuma karena kebiasaan mulutnya pedis, maki-maki, sehingga terjadi begini. Dengar ya teman-teman, dengar ini. Kan hatimu. Bentar. Ada yang bentar ya. Mana dia punya ini? Aduh, mana nih? Mana nih? Bentar ya. Waduh. Sebentar ya, saya cari dulu. Salah. Bentar. Tenang Ada kali parah. kau simpan videonya Reda. Banyak kali di hack galerimu. Di ini apa Berak in News itu ada di apa DVD-nya Berak in News. Ada. Oh, ada ya? Parah Ada. nih. Nanti coba kirimlah ke ini. Banyak nanti ku kirim sama kamu ya, link-linknya aja. Boleh. Anaknya kok nggak malu ya? Mamanya kayak gitu.